Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini, pertemuan pertama di semester 2, nanti kita akan bahas yaitu bab 1 ya. Kalau di buku paket itu bab 7, yaitu tentang malaikat selalu bersamaku atau iman kepada malaikat. Namun sebelum materi saya mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama bahas bab pertama, yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Namun sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Materi yang akan kita bahas yaitu memahami makna beriman kepada malaikat. Terus yang kedua adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Terus yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu adalah umpama kita berada dalam suatu ruangan dan ruangan itu ada CCTV. Nah, bagaimana perasaan kalian? Tentu kalian akan merasa kita harus hati-hati. Karena apa? Di situ ada CCTV dan semua perbuatan kita akan terekam oleh CCTV. Nah, begitu juga orang yang beriman kepada malaikat. Jadi dimanapun kalian berada, malaikat selalu mengawasi kalian. Walaupun di tempat yang gelap, di ruangan ya tersembunyi sekalipun, malaikat selalu mengawasi. Jadi diibaratkan kita itu berada di ruangan yang ada CCTV-nya gitu. Pastikan kita akan malu untuk melakukan sesuatu yang tercela atau sesuatu yang dianggap itu aib gitu ya. Nah, maka kalian kalau meyakini iman kepada malaikat, diibaratkan seperti itu. Terus untuk selanjutnya adalah pengertian iman kepada malaikat ya. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan dari segi istilah, iman adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Terus kalau iman kepada malaikat itu apa? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya.
Orang yang mengimani akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Jadi kalau orang beriman kepada malaikat, semuanya tingkah lakunya itu hati-hati, baik itu perkataannya maupun perbuatannya. Karena apa? Semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Gitu. Terus yang kedua adalah hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ini setiap orang berarti wajib mengimani adanya malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada atau qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terus ayat yang kedua adalah dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi orang kalau tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, maka orang itu tersesat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW kana yawman barizal linnas idza atahu rajulu yamsi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di hari nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya adalah penciptaan malaikat. Ya, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah qalat, qala Rasulullah SAW, khuliqal malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Rawahul Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebut
ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matsna wa thulatha wa ruba yazilu fil khalqi ma syaa innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Fatir ayat 1. Nah, berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Untuk selanjutnya adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Di sini ada kolom ya, yaitu malaikat, manusia, dan jin. Kalau malaikat itu adalah makhluk gaib, manusia itu makhluk nyata, jin makhluk gaib. Jadi makhluk gaib ini adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, ya. Tuh, kalau manusia itu bisa dilihat dengan mata. Terus kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya, manusia itu memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Terus malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin juga sama, ada yang taat dan ada yang durhaka. Tidak berjenis kelamin ya, kalau malaikat itu tidak berjenis kelamin. Kalau manusia itu berjenis kelamin, jin juga berjenis kelamin. Terus tidak makan dan tidak tidur, tidak minum dan tidak kawin. Itu kalau malaikat. Kalau manusia dan jin itu makan, minum, tidur, dan kawin. Terus kalau malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis atau lurus ya, itu tidak naik turun ya. Tapi kalau manusia itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Kalau jin itu memiliki akal pikiran. Terus yang kelima adalah jumlah malaikat. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak ya, tidak terhitung saking banyaknya malaikat. Tapi ada keterangan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Ali radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhaful muslima aidan masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa humarathur rahmah fa in kana udwatan salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana masaan salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yudbiha. Artinya, dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Masya Allah ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk silaturahim. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Luar biasa ya, orang kalau mengunjungi bersilaturahmi itu akan didoakan oleh para malaikat. Nah, berdasarkan jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Ya, makanya kita harus hati-hati. Jadi sekeliling kita itu ada banyak malaikat.
Namun demikian umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, kita wajib hukumnya untuk menghafal atau mengetahui 10 saja, 10 malaikat dan tugasnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa qu'uduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Jadi kalau malaikat itu diberi tugas, maka malaikat pasti akan melaksanakannya. Ya. Gitu. Mari kita bahas 10 malaikat berikut tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat, jadi sebagai raja ya, rajanya malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin atau Ruhul Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul gitu. Terus yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki ya, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki. Terus untuk siapa? Untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah malaikat Israel ya. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Jadi nanti malaikat Israel itu meninggalnya itu terakhir ya, setelah seluruh manusia dicabut ya, baru dia mencabut dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut ya. Terus yang keempat adalah malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala ya. Malaikat Israfil selalu memegang trompet yang suci yang terletak pada bibirnya selama berabad-abad ya, hingga menunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Jadi sampai sekarang malaikat Israfil ya masih memegang trompetnya ya di bibir. Begini aja. Sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau Allah sudah memerintahkan, "Hai Israfil, trompetnya tiup." Nah, maka malaikat Israfil pun akan meniupnya. Tuh. Berapa kali malaikat Israfil meniupnya? Yaitu 3 kali. Yang pertama adalah tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat ya. Serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar gitu. Yang kelima adalah malaikat mungkar ya. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang berikutnya adalah malaikat nakir ya, sama malaikat nakir itu bersama malaikat mungkar ya. Tugasnya ya sama tadi, menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Terus malaikat rokib dan atid ya. Malaikat rokib itu tugasnya adalah mencatat segala amal kebaikan manusia. Kalau malaikat atid adalah bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Jadi kalau kalian berbuat amal baik, maka akan dicatat oleh malaikat rokib. Kalau kalian beramal buruk, maka akan dicatat oleh malaikat atid. Yang berikutnya adalah malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang tugasnya di neraka. Malaikat malik disebut dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 77. Itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadau ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Artinya, dan mereka berseru, hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Terus yang berikutnya adalah malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Gitu. Terus untuk pembahasan selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau beriman kepada malaikat pasti imannya akan naik. Karena apa? Merasa selalu diawasi oleh para malaikat. Gitu. Yang kedua adalah senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh oleh panca indera manusia. Yang keempat adalah menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Terus yang kelima adalah menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak terlihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jadi tidak khawatir amalnya itu sia-sia karena akan dicatat oleh para malaikat. Yang ketujuh adalah semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Jadi kalian harus diperintahkan untuk berusaha dulu, baru nanti malaikat akan menurunkan rezekinya. Untuk selanjutnya adalah perilaku ya, perilaku atau akhlak mulia jika kalian beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kapanpun malaikat pasti akan mengawasi kita. Terus yang kedua adalah patut dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Terus yang keempat adalah bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima adalah memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Yang keenam adalah berperilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Yang ketujuh adalah selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Terus yang kesembilan adalah tidak bersikap sombong atau riya dalam berbuat baik. Ya, itulah pembahasan pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengimani malaikat-malaikat Allah agar kita selalu berhati-hati dalam berbuat. Itu. Cukup sampai di sini. Saya ingatkan lagi yang belum mengisi daftar hadir dan memberikan kesimpulan, silahkan kalian isi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.